Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yakobus 4 ayat 13 dan 14 yang berbunyi, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah membuat rancangan bersama dengan Sang Pemilik hidup kita, umatnya. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita bahwa kita yang berprofesi sebagai pengusaha atau karyawan atau pengurus organisasi, bahkan petani atau nelayan atau sebagai pribadi atau keluarga tidak boleh menyusun rancangan atau rencana kerja harian, mingguan, bulanan, juga tahunan, rancangan rencana kerja lainnya juga. Maka kita harus ingat bahwa semua organisasi, semua bentuk satu kumpulan komunitas orang yang beriman percaya kepada Tuhan yang hidup, yang adalah pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kita ini, membutuhkan suatu rencana kerja yang baik untuk dijadikan target pencapaian suatu keberhasilan dari suatu organisasi, sebagai keluarga atau sebagai pribadi. Tanpa adanya rancangan atau rencana kerja yang baik menurut ukuran kebenaran firman Tuhan, maka organisasi atau keluarga atau pribadi tidak akan pernah mampu memenuhi target pencapaiannya. Sesungguhnya firman Tuhan pada hari ini tidak melarang kita membuat rencana atau rancangan kerja. Akan tetapi yang Tuhan ajarkan adalah bahwa pada kita umat milik Tuhan ini, agar dalam membuat rancangan atau rencana kerja jangan hanya mengandalkan kemampuan diri pribadi kita sendiri atau kemanusiaan kita yang dalam segala hal serba terbatas, seolah-olah kita mampu menentukan masa depan kita tanpa mau berserah kepada Tuhan, tetapi hendaknya kita selalu mau melibatkan dan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus-Nya itu. Hal ini dilandasi oleh iman percaya bahwa hanya Tuhan sajalah yang maha mengetahui dan menentukan hari depan kita. Kemahatauan Tuhan Allah Bapa kita itu adalah sampai kepada yang sekecil-kecilnya. Apa yang di seluruh keberadaan kita ini, bahwa kalau kita hanya mau mengandalkan kemampuan atau keahlian kita yang serba terbatas pada diri kita sendiri saja, maka hal itu termasuk suatu kecongkakan, kesombongan diri yang merupakan suatu dosa di hadapan Tuhan Allah yang maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Seperti firman Tuhan yang mengingatkan kita yang ditulis pada Yakobus 4 ayat 16 ini, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Oleh sebab itu, mari renungkanlah firman Tuhan hari ini yang jelas mau mengajak kita bahwa hanya oleh pertolongan dan bimbingan Roh Kudus kepada kita sajalah, maka kita harus selalu melibatkan Tuhan Yesus Kristus di dalam membuat semua rancangan atau rencana di dalam memperlakukan atau menjalani setiap liku-liku pekerjaan maupun aktivitas hidup kita sehari-hari di muka bumi ini, termasuk
rancangan atau rencana di dalam kehidupan rumah tangga, seperti rencana untuk memilih sekolah lanjutan bagi anak-anak kita, mendampingi anak-anak kita di dalam memilih teman hidupnya atau di dalam memilih jodohnya. Rencana juga termasuk pesta bagi kebutuhan sukacita yang dianugerahkan Tuhan bagi setiap hal yang memang harus diikuti dengan upacara rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Tuhan lewat orang-orang yang memang kita kasihi dan mengasihi kita, dan segala jenis rancangan atau rencana lainnya, dari yang berskala kecil hingga kepada yang berskala besar. Oleh karena itu, semua rancangan yang dibuat bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, pasti kita yakini bahwa Tuhan akan urapi dan berkati dan akan berhasil baik, karena Tuhan memberikan jaminan adanya keberhasilan dalam langkah hidup kita, serta di dalam mengatasi segala jenis hambatan atau permasalahan yang timbul. Untuk itu ingatlah Mazmur 37 ayat 5 ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami senantiasa sadar bahwa di dalam membuat suatu rancangan atau rencana pemberlakuan hidup kami di masa depan, termasuk di dalam kami memulai tahun yang baru sampai di sekitar bulan Januari ini, maka tolong kami Bapa untuk sanggup membuat rancangan, membuat rencana hanya bersama dengan Diko Sang Pemilik hidup dan mati kami umat-Mu ini Bapa. Kami bersyukur karena kami senantiasa harus mau mengandalkan Tuhan di dalam seluruh aspek diri kami. Ketika kami mengalami hambatan akibat gangguan sakit penyakit dan pergumulan apapun yang kami hadapi, pasti Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan, sehingga kami dapat mengalami hidup sehat jasmani rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus jadilah kehendak-Mu. Amin.